Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berikan kita limpah nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Semoga kita bisa menjadi hamba yang bersyukur, mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan. Dengan kita bersyukur, Allah akan menambah nikmat-Nya kepada kita. Dengan kita pembunuhan badan yang sehat untuk beribadah, semoga semakin sehat wana, semakin kuat, semakin tangguh untuk beribadah. Salat dan salam to mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti kita rasakan sampai saat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah dimuliakan Allah, kita pagi kini lanjut mau ulang kaji kita masuk di surah Al-Maidah ayat kedua. Jadi nang kapatang bicara soal memenuhi janji, kemudian soal hewan ternak yang dihalalkan dan larangan berburu pada saat ihram. Kini ayat kedua. Ya, ayat kedua lah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi wala syahral harama wala al-hadiya wala al-qalaida wala aminal baital harama yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana. Wa idza halaltum fastadu wa la yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil haram an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Panjang ayat kedua. Allah berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat kedua, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi ayat pertama dipanggil dia orang beriman. Jadi orang beriman dipanggil Allah. Di ayat kedua dia orang yang beriman. Kalau yang pertama bicara soal kewajiban menunaikan janji. Nah, ini janji itu beda lah, janji, sumpah dan nazar itu beda unggul. Janji itu kan ada sifatnya manusia sesama manusia. Dan ada juga janji dengan Allah SWT. Tapi penekanan janji sesama manusia itu memang ada kewajiban menjadi utama. Kini panggilan Allah kepada orang yang beriman, la tuhillu sya'airallah. Jangan kamu melanggar syiar-syiarnya Allah. Syairah. Kalau di Makkah itu namanya masyair. Jadi syiar-syiarnya Allah dalam tafsir disebut syairah. Ada yang menafsirkan upacara keagamaan, upacara kegiatan keagamaannya. Dengan itu melanggarnya dengan cara berburu. Jangan itu dilanggar dengan berburu pada saat ihram. Jadi ada yang menyebutkan syair ko, syiar ko itu disebut dengan manasik.
ada manasik-manasik haji dan umroh. Ada juga jangan melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Jadi ada yang dilarang oleh Allah, jangan kamu lakukan yang dilarang. Nang kadi karajon itu adalah nama yang disuruh. Untuk tahu awak nama yang disuruh tentu awak mengaji. Maka disebut kalau mengaji kau awak tahu disuruh, tahu jo tagah. Mana disuruh dan mana ditagah. Ma yang halal, ma yang haram, ma yang sah dan ma yang batal. Mana syarat, mana rukun. Nah, itu dipelajari termasuk di dalam kajian fikih. Jadi kalau sesuatu yang dilarang Allah jangan dikerjakan. Kemudian kalau ada ketetapan-ketetapan yang sudah ditentukan jangan lo dilanggar. Ada yang bersifat larangan berburu di dalam ihram, nah maka jangan lo dikarajuan. Jadi ada dulu tuh orang pai haji dan umroh tuh nak sama tak kini le. Kini naik pesawat tiba di bandara. Sudah tiba di bandara naik lo bus. Naik bus tiba lo di hotel. Jadi itu aja perjalanannya. Nah, singgah meko ke beberapa titik alita baru itu tuh. Kalau dulu kan melakukan perjalanan. Kalau berjalan itu banyak nanti lihat. Mangko ado pun rusuh buruan dan segala macamnya. Dulu kan orang suku berburu hewan buruan. Kalau dewa kan buru siko kan hama apa namanya kok? Kalau babi kok apa namanya? Hama yang mengganggu gitu kan? Kan itunya. Sementara dulu itu kan ada rusuh nanya buru untuk dikonsumsi dan lain sebagainya. Maka kalau sesuatu yang sudah dilarang jangan dilakukan. Karena itu adalah menjaga kehormatan. Bagaimana menjaga kesucian dari ibadah itu sendiri. Nah, jangan dilakukan sesuatu yang dilarang. Maka jangan wak melanggar. Kalau langgar, kalau di orang Jawa langgar kok kan surau namanya. Nah, kalau dewa surau. Jadi ayat kedua kok banyak bicara soal ketentuan-ketentuan yang kemudian bisa menjadi perhatian. Yang pertama itu adalah jangan melanggar syiar-syiarnya Allah. Yang kedua, wala syahrul harama. Jangan pula kamu melanggar tentang kesucian dan kemuliaan syahrul haram, bulan haram. Jadi ada penyebutan bulan haram namanya. Kalau arti haram ke sini adalah kemuliaan atau kehormatan. Bukan haram dalam bentuk hukum. Karena ada di dalam 2 balai bulan. Kan kalau cari di dalam surat Taubah ayat 36 itu kan bicara soal bilangan bulan. Inna iddatasyuhuri indallahi 12. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu adalah 2 balai bulan. Apa nama itu? 2 balai bulan. Di dalam ayat itu disebutkan minha arba'atun hurum. Dari 2 balai bulan itu tadi ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. Mengapa disebut bulan haram? Karena di 4 bulan tersebut dilarang melakukan perperangan. Maka di situ disebutkan wala syahrul harama, jangan pula kamu melanggar bulan haram atau dengan berperang pada bulan tersebut, dilarang tuh. Karena bulan tersebut ditentukan menjadi bulan yang mulia, bulan yang suci. Sedangkan berperang saja dilarang, apalagi melakukan maksiat. Karena di bulan-bulan tersebut kalau berbuat maksiat gadang kelipatan akibatnya, gadang dosa. Tapi berarti kalau begitu maka awak diberikan ruang bisa berbuat baik pada bulan tersebut lebih gadang lo kelipatannya. Jangan sampai salah lo logika. Apa kok hanya di 4 bulan itu saja dilarang berbuat maksiat.
Itu di bulan lain apa? Enggak. Kalau di bulan haram itu tadi dilarang, di bulan-bulan lain juga dilarang. Tetapi melakukan maksiat di 4 bulan tersebut itu gadang dosa. Mana bulan itu? Bulan Dzulqa'dah, bulan nang kasabale di dalam hitungan Hijriah. Bulan Dzulhijjah, bulan Muharram. Jadi ada berturut dari sabale dua balik ke 1. Kemudian tambah bulan yang ke-7 antara Jumadil Akhir dengan Sya'ban ada namanya Rajab. Jadi bulan Rajab. Belum dewa kau bulan Dzulqa'dah kau bulannya namanya kau. Bulan Arayo, Adi Arayo, bulan Haji. Dzulqa'dah kau bulannya istilah orang kampung ada. Adi Arayo. Adi Arayo macam. Bulan Muharram itu bulan Ashura di kampung, bulan Sibat. Bulan apa itu? Bulan Tabui. Rajab bulan kanak-kanak, bulan Simbareh namanya. Nah, jadi ada di ampe bulan tersebut yang sudah diberikan ketentuan jangan kamu melakukan sesuatu yang dilarang, jangan melanggar. Ada bulan yang sudah ditetapkan menjadi bulan yang mulia. Kini awak lah masuk nak kini bulan Dzulqa'dah, masih bulan Jumadil Akhir brona. Bulan Carai kini namanya. Di kampung bulan Carai, sudah bulan Carai ke boleh. Bulan Sembareh. Bulan Rajab lah. Bulan Rajab sudah, bulan Rajab, bulan Lamang, bulan Sya'ban, bulan Lamang. Berikutnya walal hadiah. Hadiah, dan jangan pula kamu melanggar atau tidak melakukan hadiah. Hadiah ko namanya adalah kurban. Jangan pula kamu tidak berkurban. Artinya bahwa bagi orang yang ihram, Rasulullah SAW ketika beliau ihram umrah pun beliau berkurban. Kurban. Jadi ada hadiah, ada hewan kurban. Jadi kalau kapatan awak bicara soal hewan ternak, ya, hewan ternak itu ada seperti unta, sapi, domba atau kambing yang dimakan setelah disembelih, tentu setelah masak. Tidak ada gamatah makan. Apa yang dimaksud dengan hadiah? Sesuatu yang dikorbankan untuk tanah haram dari nikmat-nikmat yang diberikan. Jadi awak kau kan banyak diberikan Allah Ta'ala nikmat. Maka salah satu bentuk syukur kita pun melakukan kurban. Ada namanya di situ adalah hadiah, memberikan sesuatu dari hewan ternak tersebut sebagai bentuk penghormatan. Kau penghormatan ke tanah haram atau penghormatan apa gitu kan? Kau kan para lulu dipahami bahwa di tanah suci itu, tanah haram itu sendiri kan termasuk daerah yang amat mulia, sehingga yang mulia masuk ke tanah haram itu adalah orang muslim. Lihat ada orang kafir masuk sini, tidak boleh karena tanah haram. Lalu kemudian di situ tempat berkumpulnya umat Islam. Ada Baitullah, ada rumah Allah, Ka'bah. Nah, di situ tempat yang mulia, tempat yang suci, tempat berhimpunnya manusia di situ. Seluruhnya nang Ka'bah kau tadi adalah sampai awak menghadap kiblat. Tujuan awak untuk menghadap kiblat. Dari rukun solat awak tu tadi adalah awak, dari syarat solat awak tu tadi adalah syarat solat tu menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Makamah kiblat awak ke Ka'bah. Dulu pernah kiblat awak Masjidil Aqsa, Palestina. Berarti Ka'bah itu adalah hanya sampai awak menghadap, bukan menyembah Ka'bah. Kan ada dulu pertanyaan dari orang lain, adojo non muslim, lo lah beda ya wak.
Orang Muslim tu kan menyembah patung lo macam. Kan Ka'bah lo nak disembah awak menyembah patung lo. Kau hati awak. Nyo banyak orang menggiring-giring tak katu. Umat Muslim nak do menyembah Ka'bah. Dan Ka'bah kau tadi tampil menghadap, walaupun disebutkan di situ Baitullah, rumah Allah, bukan di situ Allah tinggal. Nah, itu perlu dipahami. Awak untuk menghadap Ka'bah itu karena berdasarkan perintah Allah. Maka hadapkanlah wajahmu ke rumah Allah, yaitu Ka'bah, menghadap. Jadi tampil mengarahnya umat Islam. Tujuannya mengarah sujudnya ke situ. Jadi menyatu ke situ, bukan menyembah Ka'bah. Hati-hati. Ka'bah Ka'bah itu berbentuk persegi, lalu kemudian diangkatkan kawaidnya dulu oleh Nabi Ibrahim, bukan patung, bukan untuk disembah, tetapi untuk menghadap. Karena perintah Allah SWT, awak mengarah ke situ. Oh, sujud awak, karena awak di dalam solat itu ada sujud. Nah, jadi jano beko dianggap sebagai bentuk samu lo jana lain. Itu beda. Awak itu adalah hanya menghadap ke Ka'bah. Karena di dalam syarat solat itu menghadap, bukan menyembah Ka'bah. Ada nak namanya menyembah Ka'bah. Nah, itu beko digiring-giring lo dorang tu. Nah, ya, itu orang mencoba untuk menyesatkan cara pikir. Kalau dibangun logika-logika tak tu, nah kemudian awak mangwang oh yolo ye lah betul asase wade. Nah, jangan sampai keliru dalam memahaminya. Walal qalaida. Jadi walal hadiah itu menjaga hewan-hewan ternak hadiah itu yang akan dikorbankan. Walal hadiah, jangan pula kamu melanggar, atau artinya adalah awak perlu menjaga yang namanya hadiah itu tadi, hewan yang dihadiahkan atau dikorbankan di tanah haram. Walal qalaida, dan jangan pula qalaid. Nah, qalaid ko jamak qaladah ko arti dukuah. Artinya tu wahuya makana, sesuatu yang digantungkan dengannya ternak dari pohon-pohon di tanah haram supaya aman ternak tersebut. Jadi dia pembeda di kalungan dari itu akar-akar dari pohon tua, dari kanado kayu-kayunan bentuk bisa tali sebagai digantungan di situ supaya aman. Itu adalah hewan yang akan diperuntukkan untuk kurban. Hewan yang diperuntukkan untuk hadiah, hewan yang diperuntukkan yang sudah ditentukan. Maka diberi tanda, diberi alat pembeda dibandingkan hewan-hewan yang lain. Aku lah jalan tu kok. Kalau kan ada telinga ada di KBE alan itu, ada tanda-tanda pembeda. Jadi qalaid namanya. Maka perlu menjaga hewan-hewan yang sudah diberikan gantungan di lehernya supaya ada pembeda dengan hewan-hewan yang lain karena sudah ada peruntukannya. Maka di dalam prakteknya jangan sampai ada yang mengganggu atau menyakiti hewan-hewan tersebut. Wala aminal baital haram, dan jangan pula kamu menghalangi orang yang berkunjung ke Baitul Haram, ke rumah ke Makkah, ke Baitul Haram, ke rumah haram, dengan kamu memerangi mereka. Jangan sampai dilakukan memerangi orang-orang yang berkunjung, yang bersengaja, yang bermaksud untuk mendatangi Baitul Haram, yaitunya rumah haram. Jangan sampai dilakukan. Padahal mereka itu adalah yabtaghuna fadlan min rabbihim. Mereka juga mengharapkan karunia atau rezeki dari Tuhan mereka, ada dengan niat berdagang. Artinya orang beriman itu menciptakan rasa aman. Siapa yang berkunjung bersengaja untuk mendatangi Baitul Haram,
maka mereka diberikan rasa aman, jangan mereka diperangi. Tidak boleh tuh dok, jangan sampai kamu melanggar hal demikian. Karena memang di dalam konteks kok ada mereka yang juga mencari karunia atau rezeki dari Allah. Ada juga kan orang-orang yang niatnya bertijarah, berdagang. Adalah waridwana, dan mereka yang mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa maksudnya mengharapkan karunia dari Tuhan mereka dan mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala? Iko menunjukkan posisi orang yang beriman ketika tamu-tamu yang datang ke Baitul Haram, mereka diberikan suatu kondisi yang mereka merasa aman datang ke situ. Tidak boleh ada memerangi mereka. Kalau dulu kan bahasa-bahasa perang kok kan terjadi itu, ada orang-orang musyrik, ada orang kafir, dan ada orang yang berbeda yang terkait dengan larangan memerangi mereka. Kok ada yang menyebutkan wahadza mansukh bi ayati bara'ah. Ayat kok ada yang disebutkan mansukh. Mansukh artinya dinasahkan. Dinasahkan kok hukumnya tuh di tulisannya tetap ada, tetapi secara pemakaian pengamalannya tidak diberlakukan lagi. Wa idza halaltum fastadu, apabila kamu telah menunaikan, telah selesai melaksanakan ihram, fastadu, maka boleh kamu melakukan pemburuan. Berburu artinya amar ibahah, boleh. Artinya dari awal kan dilarang awak memburu hewan-hewan yang ada di situ. Itu kalau seandainya awak dalam kondisi ihram. Karena orang-orang yang sudah dalam kondisi ihram, sudah membacakan niat, maka banyak pantangan-pantangannya, banyak larang-larangannya, termasuk larangan memburu hewan di situ. Tapi kalaulah selesai di karajuan, boleh. Artinya boleh, hukum dasarnya itu boleh saja memburu hewan-hewan buruan itu kalau sebelum melakukan atau dalam kondisi tidak ihram. Tapi kalau sudah dalam kondisi ihram berarti tidak boleh. Kalaulah selesai silahkan. Bala maka sunyoko pastadu kan fi'il amar ga. Maka berburulah, apakah menjadi wajib? Tidak. Karena kembali kepada hukum dasarnya. Apa hukum dasarnya sebelum terlarang di dalam ihram? Maka kembali ke hukum dasarnya kalau sudah dilakukan. Kan bagi pasangan suami istri di luar mereka ihram kan boleh-boleh saja. Kalaulah mereka dalam kondisi ihram itu menjadi terlarang lah. Kalaulah terlarang, kalaulah selesai di karajuan lah selesai ihram, boleh, beliau tertahan dulu. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin. Kok banyak poin-poin ayatnya jadi kok. Jadi tidaklah boleh awak menghalangi orang untuk datang ke Baitul Haram. Lalu kemudian adalah berikutnya kalaulah selesai ihram berarti silahkan melakukan yang semula sesuai hukumnya semula. Selanjutnya wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum anil masjidil haram an ta'tadu. Dan jangan pula kamu terdorong untuk bersikap benci atau marah, syana'an dengan patah nun dan sukunya nun. Artinya jangan kamu membenci suatu kaum. An saddukum, dulu mereka melarang kamu dari Masjidil Haram, bahwa kamu berbuat zalim terhadap mereka dengan membunuh mereka. Tidak boleh. Dulu nyoko pernah menyakiti awak, melarang awak dulu ebana datang ke Masjidil Haram. Kini banci awak kayaknya, langsung kok tiboy ke tanah haram kok bunuh aja sekali. Tidak boleh. Jangan bertindak karena berdasarkan kebencian terhadap suatu kaum atau ketidaksukaan awak, mungkin faktor sejarah dulu, lalu kemudian awak menjadi tidak rasional.
Kalau dulu ayatnya menjadi wala yajrimanakum sana'anu qaumin alla ta'dilu. Jangan faktor ketidaksukaan kamu kepada suatu kelompok kemudian kamu menjadi berlaku tidak adil terhadap kelompok tersebut. Wa nasuku jadi nak ketujuh dewa. Jadi setiap kebijakan awak menjadi diskriminatif. Nyo nak memilih awak dulu doh, nyo nak kelompok awak doh, atau abaikan. Itu tidak boleh. Jadi sikap-sikap yang didasarkan kepada kebencian, berdasarkan kepada kemarahan, berdasarkan ketidaksukaan, lalu kemudian awak menjadi tidak adil, tidak boleh. Di situ kata lo kebencian awak kepada kelompok dulu bahwanya menghalang-halangi, karena halang-halangan dulu orang mukmin kau datang ke Masjid Haram. Lalu kemudian inyo lo kini lain, awak halangi lo nyo, kemudian awak bunuhnya. Itu tak boleh. Boleh, iya, tak boleh melupakan sejarah. Istilahnya memaafkan adalah suatu hal yang harus dilakukan meskipun awak tidak melupakannya. Kalau kecek Gus Dur kan istilahnya ambo sudah memaafkan tapi belum melupakan, tidak melupakan. Yo kan takana ya ternyata mah. Takana yo boleh, tapi kan takana kan ada masalah, tapi kan tidak boleh dalam bentuk tindakan. Oh nyo menyakiti awak, yo takana dewa. Oh nyo mah. Tapi kemudian kan nyo tidak boleh lo dia halang-halangi untuk berikutnya. Jadi itu samula awak nyo nama itu. Jadi awak bedanya orang beriman dengan orang tidak beriman kan begitu. Jadi kan adolo kejian alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra wal kazimina al ghaiza wal afina 'anil nas. Awak tentu adalah saat awak menahan diri awak lai. Manahan emosi wana samula awak juga, masa samula awak jenyo. Kemudian wal afina 'anil nas. Memang sulit mengecehnya murah, tapi manuan sikap awak, tapi kan itu usaha awak. Itu yang harus awak lakukan. Jadi kan poin berikutnya, jangan karena ketidaksukaanmu, atas karena kebencianmu, masa lalumu. Yang harus awak pahami, ada kata-kata bijak. Jangan kamu melihat orang dengan masa lalunya. Ayo, kalau dibaca sadue terkatu tentu bahwa bentuk masa lalunya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dengan masa lalunya seperti itu, tapi kemudian dia bisa berubah menjadi lebih baik sehingga makamnya saja itu adalah di samping Rasulullah SAW. Itu kalau awak mencari masa lalu orang. Maka awak dia perspektif, awak mencari orang kok bisa saja orang di masa lalunya itu gelap, kelam, hitam, tapi berpotensi berubah. Awak kecil merasa hebat, awak orang surau, orang santri, kau semacam bisu-bisu kau aku lah. Nggak tahu awak. Kan ada orang mantan preman yang berubah menjadi orang baik. Kau mantan orang surau, baru ganti deh. Menjadi preman. Maka berdoa awak jangan sampai terkatu. Maka dingin. Orang dulu yang pernah menghalang-halangi untuk datang ke Masjidil Haram, lalu kemudian nyokini lo lagi. Apakah awak melakukan balas dendam? Tidak boleh. Tidak boleh berdasarkan kebencian. Jadi awak tidak rasional berpikir lebih banyak tuh amarah, emosi yang atau syaitan iblis yang mesi itu. Lalu kemudian kok di dalam ayat kedua kok yang banyak orang mengambil ayat itu penggalan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Iko yang banyak diuraikan yang kemudian dijelaskan di dalam ayat kedua surah Al-Maidah. Padahal banyak poin-poin, walaupun penekanan yang banyak diambil itu adalah tentang soal bahwa bertolong-tolonganlah kamu, ta'awunlah, bekerjasamalah, berbantu-bantuanlah dalam kebaikan, artinya dengan melakukan apa yang diperintahkan. Lalu kemudian dan takwa dengan meninggalkan apa yang dilarang darinya. Artinya kerjasama yang dilakukan itu adalah kerjasama yang berorientasi kepada kebaikan, yang mengarah kepada berbuat baik.
mensupport orang, mendukung orang, mendorong orang untuk berbuat baik. Dan kemudian mensupport orang, bekerja sama, membantu untuk mengarah kepada ketakwaan. Jadi ada di dalam tafsir kata baik itu memperbuat yang diperintahkan. Takwa itu adalah orang yang bisa meninggalkan apa yang dilarang. Jadi termasuk semacam apa takwa itu, bisa merem, bisa menetralisir kalau sesuatu yang terlarang, bisa dengan ketakwaan itu meninggalkan yang terlarang. Nyawa kadang kan ingin cubu-cubu dan terlarang. Maka menolong, kan itu ayat tentang perintah tolong menolong, saling bantu membantu. Karena banyak sekali hadisnya, jangan pernah kamu lelah untuk menolong orang lain. Seberapa banyak kamu menolong orang lain, berarti kamu sedang menolong dirimu sendiri. Seberapa banyak kamu melapangkan jalan orang, memudahkan urusan orang, membuat orang bisa tersenyum dari sebelumnya cemberut, bisa membuat orang sebelumnya sedih menjadi bahagia dengan wasilah pertolongan yang kamu berikan. Itu nilai pahalanya luar biasa. Nah, itulah ayat yang sebenarnya perlu penekanan tentang tolong menolong. Bahkan adojo rasul mengecian menolong orang, memberi orang, membantu orang, menyelesaikan urusan orang lebih baik dari sholat di Masjid Nabawi. Itu kata Nabi. Bara nilai pahala sholat di Masjid Nabi itu. Lalu kemudian awak bisa melapangkan urusan orang, memudahkan orang lain, lalu membantu orang lain. Nyo kan membantuku pada saatnya membutuhkan, awak hadir di situ memberikan pertolongan. Kan luar biasa nikmat itu. Pada saat musim kemarau, mana lebih bahagia magi haye minum daripada magi ameh? Awak mah ameh kok bisa dijual semacam, sementara awak kok mati oleh bah. Jadi itu contohnya kadang-kadang awak memberi itu kan jangan dicaliak dari soal besarnya, tapi adalah dari soal betapa nilai. Kok kan soal membantu kok kan mencaliaknya diri kok di dalam nilai yang ada di dalam diri untuk bisa membantu orang lain, membantu orang banyak. Kalau ambo memang apa namanya kok banyak dibantu oleh orang lain itu saja ketik lah. Awak saya orang pesantren sampai kini yo banyak waktu untuk orang banyak, karena dibantu orang banyak, dibesarkan oleh orang banyak. Kan orang banyak jadi mengadang. Kalau awak kon tahan lah kan ya. Tapi karena dibantu orang maka waktu awak pun banyak untuk orang banyak. Awak tak boleh pula melupakan bantu orang lain. Bantu orang lain kan banyak orang bajaso dalam hidup awak tuh. Ada orang-orang yang mensupport awak, ada yang membantu memberi. Ambo masih tekan ada almarhum namanya Ibu Sunan di Mungko pesantren Pengasia. Awal ambo baru masuk pesantren, beliau yang magi buku buku ceramah. Awal pesantren kok tentu awak membeli buku itu je payah membeli buku itu je. Nak tabayang bara harago buku nak tahu gitu. Dia buku itulah awal pidato. Awal ambo pidato membaca buku itu dan dia beliau. Itu nama hafal, itu nama bacuan, itu tekanan betul. Jadi makanya betapa kita dianjurkan, diperintahkan untuk membantu, termasuk membantu makanan. Kalau kini kan ada program makan bergizi gratis. Ternyata negara-negara lain lah banyak loh menerapkan lebih duluan itu. Dan awak pun membantu makanan, apalagi makanan subuh, infak, sedekah subuh, memberikan makanan. Ternyata menurut para ulama, memberikan bantuan berupa makanan itu pun, makanan itu makannya masuk ke dalam parunya, menjadi tanagurnya, menjadi energi, menjadi darah dagingnya. Dan itu berarti sepanjang nyo dirinya, nyo pagunon untuk beribadah, untuk beramal, berarti orang gadang pahala itu. Tak masuk balik. Kurang terang. Amal amal jariah, dan itu justru apa namanya itu dengan melalui bantuan sedekah makanan awak tu, kemudian beribadah, ibadah tu
menjadi kuat, mengalir lo pahalui kawan. Jadi termasuk bahagian dari jariah. Kanunya menjadi darah daging itu makanya membantu orang dalam bentuk memberikan makan. Nabi itu kan membantu ada orang Yahudi tua di simpangan, betul lampu merah kalau sawah di persimpangan. Kalau lu tuh ada pakai lampu merah ya. Di persimpangan Nabi bagi makan, Nabi menyuguhan, Nabi melunaan makan itu tadi. Jadi ayat kedua surah Al-Maidah memang ayat yang mendorong manusia tidak hanya ego terhadap dirinya, tapi juga adalah peduli terhadap orang sekitar. Awak memberikan, tetap niatnya adalah niat lillahi ta'ala, niat jasa, membantu, memudahkan, meringankan. Sifatnya ta'awun itu tadi ya. Jadi ta'awun itu saling, artinya saling membantu. Awak membantu orang lain berarti awak sedang membantu diri awak sendiri. Kan nak kasalamu aja awak lihat rumah. Nak kasalamu aja awak ko kuat. Aduh saatnya awak butuh bantuan orang lain. Sajak kete awak lahir dalam keadaan dibantu orang, nanti di akhir usia awak pun akan dibantu orang lain. Jadi ada masa-masanya, kemudian awak pun tak bisa melepaskan dari bantuan orang lain. Tentu bayi lelo awak, bayi awak, makanya orang tua awak dalam pengajian. Anak kamu samai itulah anak kamu tua. Jadi kalau awak bayi, ayo. Ada masuk indah awak menerima kadang-kadang ada lo nerima ke keluarga awak karena awak. Coba aja lihat bukti ya, Khadijah itu kan banyak membantu orang Makkah. Membantu orang Makkah, banyak orang tertolong dengannya, perempuan dermawan. Lalu kemudian beliau punya suami Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu disakiti orang. Tapi ketika Nabi Muhammad beristrikan Khadijah dan Khadijah masih hidup, ada sangko orang ini. Tak mau hanya mengaduh hai Nabi Muhammad ko dia sangkan ke Khadijah. Jadi sama melindungi diri awak, melindungi keluarga awak. Ada orang kan menyakiti tekana, ko si anu ko menolong iku semacam, terjaga diri awak. Jadi kalau dibaca, digali, didalami, banyak hikmah, banyak manfaatnya. Maka jangan pernah berhenti, jangan pernah lelah menjadi orang baik, dan kemudian melakukan kebaikan dan mengajak orang lain untuk berbuat baik. Jadi mengajak, menghimbau, kan ayatnya kok ta'awanu, kau kan perintah namanya. Bertolong-tolonganlah kamu, ayo bertolong-tolonganlah kamu untuk berbuat baik, bekerja sama, berkolaborasi. Jangan sampai bekerja sama, larangannya adalah wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan kamu bekerja sama atau bertolong-tolongan dalam berbuat maksiat, berbuat dosa, dan bertolong-tolongan dalam permusuhan atau melanggar ketentuan-ketentuan Allah. Jangan, lihat dong. Jadi ada yang sifatnya perintah dan ada sifatnya larangan. Larangan adalah kalau ada yang bekerja sama untuk berbuat dosa, berbuat maksiat. Dan itu termasuk kemarin itu kan tentang janji. Kalau ada berjanji, rencana berpotensi dalam janji itu berbuat maksiat, membatalkan janji dalam berpotensi berbuat maksiat itu justru itu berpahala. Ini kok ada janji yang berbeda semacam sadar wak, istighfar wak. Tidak mau payu asinado. Kalau payu itu terjadi perbuatan-perbuatan yang tidak baik, ya udah tinggalkan itu. Justru tidak bermasalah. Ya itu membatal janji dekat itu. Kalau yang kemudian akan terjebak berbuat maksiat. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Takutlah kamu kepada Allah. Takut awak bahwa orang yang melanggar akan diiqab, akan dihukum oleh Allah. Dengan baca cara awak tetap taat dengan apa yang Allah perintahkan, dengan ketentuan-ketentuan yang Allah tetapkan. Innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah sangat memberikan hukuman yang amat berat, amat pedih bagi orang yang melanggar. Jadi ada orang nampak tuah dan ada orang yang melanggar. Maka orang yang melanggar
akan diberikan hukuman. Lah itulah hukuman lah jalan itu di dunia tak juga. Nah, tetapi memang berbuat baik awak di dunia, nanti di akhirat pun awak akan mendapat lo balasan. Di dunia dapat balasan, di akhirat mendapat balasan. Bagi orang tak berbuat baik tanpa didasarkan iman, nyo akan tarimo pulo hasil kebaikannya sama-sama masih di dunia. Calialah tuh orang kan dari agama lain pun nyo berbuat baik. Kalau nyo tanpa iman, nyo tetap menerima hasil dari kebaikan itu tadi di dunia. Tapi di akhirat indah. Bagi orang beriman yakin dunia akhirat tahunya bahwa nanti kebaikan-kebaikan wakalajon di dunia ada terima di dunia, walaupun tak mesti langsung dari orang yang wak bantu tu terima balasan kebaikan, mungkin melalui jalur-jalur yang lain. Di akhirat pun Allah akan memberikan bantuan kepada kita. Lah itulah kira-kira ulang-ulang kaji awak pagi kini. Semoga kita selalu terus bisa memberikan yang terbaik, berkontribusi, bekerja sama, membantu orang lain, meringankan beban orang lain, dan selalu menjadi yang terbaik. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Allahumma fiq lakum min tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.